aslinya ya rangkaian ibadah. Makanya dalam doa iftitah kita inna sholati wa sungguhnya sholatku dan ibadahku wa mahyaya wa mamati. Berarti kalau ada bendera kuning itu orang mati atau orang meninggal? Meninggal atau mati? Meninggal. Berarti wa mahyaya wa meninggal itu. Maka nusuk itu artinya ibadah. Manasikul hajj, manasikul umrah itu rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umrah. Diserap bahasa ini sama orang Indonesia menjadi satu nama kegiatan yang di dalamnya berkumpul orang-orang calon-calon tamu Allah, belajar di dalamnya tata cara rangkaian ibadah haji sama umrah, maka disebutnya manasik haji, manasik umrah. Mesti tahu kita itu Indonesia kalau haji pakai yang mana dari 3 jenis haji. Ada haji ifrad, qiran, tamattu. Perbedaannya kalau haji ifrad, hajinya sendiri sampai tuntas baru entar umroh. Maka kalau waktu menjatuhkan niat mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kalau orang mau hajinya pakai haji ifrad, ini ihramnya, miqatnya entar mendekati mau haji tarwiyah. Ini kalau orang Indonesia nggak cocok, benar kita lepas. Ada haji qiran, umrah dikerjakan langsung disambung dengan haji dari awal menjatuhkan niatnya umrah beserta haji. Ini juga biasanya udah mendekati mau hari Arafah biasa. Yang ketiga ada haji tamattu. Tamattu bermakna mata'un, nikmat, bersenang-senang. Artinya kalau orang hajinya pakai haji tamattu, dari dia berangkat masuk menjelang kota Makkah atau dia dari Madinah, dia ketemu tempat miqat, dia jatuhin niat umroh doang. Umroh sampai kelar tahalul udah bebas. Udah bebas daripada larangan ihram. Nah, melihat kondisi jamaah Indonesia yang peminatnya luar biasa banyak, maka solusi dalam syariatnya hajinya haji tamattu. Bayangin kloter pertama tanggal 2 Juni kemarin, kalau dia hajinya haji ifrad, kalau dia berangkat dari Indonesia menuju Mekah 1 jam sebelum pesawatnya mendarat, ada namanya ialam-lam. Dia mesti jatuhin niat ihram. Yang laki-laki udah ganti pakaian ihram 2 lembar kain putih, kagak boleh pakai apa-apa di dalamnya. Kalau dia haji ifrad, berarti dia kagak boleh lepas-lepas itu kain ihram sampai entar kelar haji tanggal 13 Zulhijjah. Nyiksa apa enggak kira-kira itu? Hotelnya AC, orang di rumah pakai kipas masuk angin. Ini dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 7-8 Juli kurang lebih. Entah haji kagak tapi dia tuh. Maka jemaah haji Indonesia nggak bisa pakai ifrad, berat. Apalagi yang berangkatnya duluan. Maka jemaah haji Indonesia biasanya dia tamattu.
niatnya cuma ihram doang, ntar dia kelar umroh, kelar udah bebas, boleh pakaian-pakaiannya bebas, sholat 5 waktu ke Masjidil Haram. Ini makanya butuh ilmu dalam ibadah. Kalau udah jatuh niat ada larangan ihram, yang mana kalau ini dilanggar bisa membuat ibadahnya kagak sah kalau dendanya kagak dibayar. Satu namanya dam, nyembelih 1 ekor kambing, duitnya udah lepas buat berangkat sama pulang, sama beli oleh-oleh korma, beli kambing udah kagak cukup, maka dia ganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di Mekah tanah haram, 7 hari ntar di Indonesia. Apa ada itu larangan ihram? Kagak boleh pakai wangi-wangian, sampai cuci tangan aja nggak boleh pakai sabun gitu. Kagak boleh gunting kuku, cabut bulu-bulu yang ada di badan. Suami istri kagak boleh berhubungan selama larangan ihram, selama dalam kondisi sudah meniatkan niat ihram. Maka ini mesti kita tahu, makanya amal soleh dikatakan oleh Imam Mu'adz, dinukil oleh Imam Al-Baghawi, alladzi fihi arba'atu asya, al-awwal al-ilmu. Mesti pakai ilmu. Yang kedua, an-niyatu, niat. Jangan haji semua amal ibadah, apalagi yang di dalamnya ada syarat sah, ada rukun. Apa sih bedanya syarat sah sama rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa juz'un minha. Wa rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa huwa juz'un minha. Kalau syarat adanya sebelum perkara-perkara yang mesti terpenuhi sebelum. Kalau ini kelewat sengaja atau tidak sengaja, jadi nggak sah itu amalan. Kalau rukun adanya pas lagi ngerjain, biar gampang. Ada orang sholat, badannya XL, dia pakai bajunya M. Cocok apa kata itu? Nggak cocok, kekecilan. Pas lagi ruku atau sujud, celengannya kelihatan itu. Paham nggak maksudnya? Sah nggak tuh sholatnya? Nggak sah, karena menutup aurat syarat sah sholat adanya sebelum sholat. Dia benerin dulu tuh pakaian. Kembali kepada niat, niat tuh adanya di rukun. Sholat muqtarinan bi fi'li. Niat dalam sholat itu berbarengan dengan perbuatannya. Yang dinamakan niat itu kalau dalam rukun satu ibadah berbarengan nama perbuatannya. Makanya mazhab Syafi'i itu kalau jatuh niat pas lagi takbir. Kalau kita baru bilang ntar saya pengen, itu belum niat namanya, baru azam. Semalam ngomong sama istri, besok saya mau hadir kajian subuh, itu baru azam tuh. Pas dibarengin dia melangkah, kecatat niatnya. Makanya kadang-kadang ada yang keliru nih. Dia bilang mau ngaji subuh, cuma tiba-tiba kesiangan, nggak jadi ngikut. Ditanya sama tetangganya, kagak jadi ngikut tuh tadi kajian subuh. Ya lewat, nggak apa-apa dah, niatnya udah tercatat. Belum, orang belum jalan, udah melangkah sakit perut. Wah kagak bisa ini nih, balik lagi dah ke rumah. Kelar pengajian udah selesai, itu namanya catat, udah tercatat niatnya. Udah melangkah dulu. Kalau baru kepengenan, azam namanya. Nah, ibadah haji juga
dipakai niat. Jatuh niatnya di mikot, ada tempatnya. Kalau kita berangkatnya dari Madinah, ntar ketemu tempat namanya Zulhulaifah. Kalau sekarang orang pahamnya Abdirai atau lebih dikenal Birai. Ini mungkin ada yang bilang begini nih, orang kita mau belum berangkat haji, ngajinya tentang haji. Biarin, siapa tahu gara-gara ngebahas ini pagi-pagi kita berangkat tahun depan. Kalau kita berangkatnya dari Indonesia masuknya ke Jeddah ke Mekah, kalau ntar kita tamattu, kita udah berada di kota Mekah, pas mau hari Tarwiyah mau menuju ke Arafah, itu di hotel jatuh niatnya. Tapi kalau kita umroh, udah 1 hari mukim di Mekah, kita udah umroh sekali, pas baru nyampe, besok mau umroh lagi di Mekah, bisa di Ji'ranah, bisa di Hudaybiyah, bisa di gimana? Tan'im, satu lagi. Tempatnya di situ. Kalau umroh, mikot, waktunya nggak terbatas. Kalau haji terbatas, mulai dari Syawal sampai menjelang Arafah. Makanya kalau telat pas haji, mesti diulang tahun depan. Itu mesti paham kita ilmu. Nah, haji juga mesti pakai niat. Selain ntar jatuh niat, ada juga niat di dalam hati ingin mengerjakan. Niatnya menunaikan kewajiban. Ini fenomena sekarang nih, Indonesia khususnya ibu kota DKI Jakarta, kita daftar haji tahun ini, waktu antrian tunggunya kalau saya kagak salah sekitar 25 tahun. Ada nggak yang baru daftar? Benar nggak tuh? Tadinya cuma 22 atau 23, 2 tahun pre-Covid jadi tambah lagi. Jawa Timur 35 tahun. Karena peminatnya makin banyak di sana, kuota terbatas. Kalau mau cepet, kuota ada, peminat dikit, bikin KTP Papua. Peminatnya dikit tuh, kuotanya ada di situ. Nah, fenomena menunggu antrian lama begini, suka ada yang bilang begini, ya kalau begini lama, 25 tahun, umur udah 55, 25, ntar pas lempengan 80 atau 75, 55 tambah 25, 80, ada maka ada umur itu. Ah udah dah, umroh aja kalau gitu deh. Mohon maaf, itu rukun Islam yang kelima, haji bila mampu atau umroh bila mampu. Haji bila mampu berarti niatnya nunain kewajiban dulu. Perkara 25 tahun, 30 tahun itu urusan Allah. Lagian mah kalau kata saya nih, 25, 30 tahun itu kalau besok Senin ke Bank BSI nyetor 25, keluar antrian 25 tahun nunggunya. Lah kalau nabung belum, niat kagak ada, 100 tahun belum berangkat. Jadi mesti ada niat. Udah umroh aja yang penting ngelihat Ka'bah. Ya niatnya ngelihat Ka'bah. Kalau emang haji itu pengen ngelihat Ka'bah doang, mohon maaf, kalah sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita disamain sama Abu Jahal aja kagak enak, apalagi kalah. Abu Jahal sama Abu Lahab jangan ngelihat Ka'bah, lahir dekat Ka'bah itu. Jadi kalau kita haji cuma pengen ngelihat Ka'bah, niatnya kalah sama
butuh kesabaran. Sholat butuh sabar, nggak boleh buru-buru, ada tumakninah di dalam. Subuh empat berapa? 44 atau 45, pokoknya sekitar segitu ya. Dia begadang. Wah, ini mata udah kagak kuat ini. Kalau nungguin sampai akhir takut lewat. Jam 4 dia sholat, jadi nggak jadi, sabar. Lagi kenceng semangat tahajud, jam 2 dia bangun, 8 rakaat dia sholat. Boleh nggak juga? Boleh, cuma sayang ngumpulin nyawanya, kencingnya. Pas sholat cuma 2, sayang minimal 4 lah. Dia keluar masih sejam lagi subuh, dia zikir, dia baca Quran. Lama-lama gravitasi bumi kuat, dia tewak juga. Dicolek sama istrinya, udah jam 6:30, udah syuruk kok. Itu langsung buru-buru sholat, subuhnya ganti, jangan adaan tapi kodokan, karena waktunya udah kelewat. Ya, sunnah ngalahin wajib, kagak bisa. Ini gara-gara nggak sabar ini. Nyantai aja. Bahkan saya pernah dapat pas kita lagi ngaji kitab Irsyadul Ibad bab tentang sholat sunnah. Salah satu ulama Jakarta, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, menyampaikan kalau kita lagi mau belajar sholat malam cuma takut nih nggak kebangun malamnya, sebelum tidur belajar sholat 2-4 rakaat. Sabar. Begitu juga dengan haji, apalagi haji pas sudah di sono. Ini pengalaman saya pribadi ini. Kalau bawa jemaah haji atau umrah, itu kalau keluar tawaf, entar pas lagi lempengan makan, biasanya jemaah ibu-ibu cerita, Ustaz, tadi pas lagi tawaf agak khusyuk. Kenapa? Wah, baunya macam-macam. Ya kan kalau lagi haji apalagi dari berbagai macam negara yang makanan pokoknya beda, apalagi yang makanannya bawang semua, itu ngaruh ke bau badan. Musim haji panasnya di Mekah, di Saudi itu kalau siang 41 derajat. Panasnya bukan main. Nggak kebayang tuh aromanya macam-macam. Itu diomongin, Bu. Terus saya bilang, mohon maaf, Bu, khusyuk tempatnya di hati apa di hidung? Di mana khusyuk tempatnya? Di hati. Sama juga ada orang kalau lagi sholat berisik banyak anak kecil. Saya mah gampang aja, tinggal saya bilang aja, khusyuk di telinga apa di hati. Maka mohon maaf, berbeda boleh, nggak apa-apa. Saya ada kurang sependapat kalau ada ngelarang anak kecil di masjid. Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mumpung lagi kecil begini kagak pakai disuruh, demen dia ke masjid. Kita larang-larang, ntar gedean dikit susah disuruh masuk masjid. Dia iya tuh. Tinggal kita yang mesti rajin ngomongin di rumah. Kalau ntar ke masjid sholat jangan berisik. Jangan gampang capek ngingetin anak kecil. Namanya juga anak kecil. Habis sholat langsung cabut anak. Nah kalau ada orang tua habis sholat langsung cabut berarti sabar. Nanti pas lagi sa'i Safa Marwah 700 meter, Marwah Safa 700 meter, terus 7 kali itu, kurang lebih 4-5 kilo, sini sampai Blok M.
Jangan kita mencaci, ngedumel. Makanya dalam larangan ihram itu kagak boleh tuh rofas, mencaci. Ini udah sering diingetin kalau sama pembimbingnya. Emang sih diturutin, diikutin, diumat aja. Tapi di hati nggak gerendel, sama aja. Maka mesti sabar. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar tuh nolong kita pada setiap perbuatan. Yang terakhir, amal soleh mesti ikhlas. Ikhlas artinya hanya untuk Allah. Ada yang begini modelnya, ngomongin haji ini. Mohon maaf, ini contoh. Namanya Ahmad. Mohon maaf yang namanya Ahmad. Contoh doang ini. Dia pulang haji, jalan depan gang rumahnya. Sama tetangganya disapa dari dalam rumah. Kemana Pak Ahmad? Jalan aja. Pak Ahmad mau kemana? Istri tetangganya dari dalam rumah ngomong, Pak, kan dia baru pulang haji. Oh iya, Pak Haji Ahmad mau kemana ya? Oh iya, bentar mau ke warung. Ada nggak yang begitu tuh? Di sini mah nggak ada, insya Allah ya, nggak ada di sini. Kalau ternyata haji itu cuma pengen dapat gelar dan panggilan, mohon maaf ini mah. Kegedean modalnya 25 juta setoran awal, pelunasan misalnya total 40 juta. Ngantrinya 20 tahun, kegedean modalnya kalau cuma pengen dapat panggilan haji mah. Ini saya kasih tips ini 5.000, modalnya 5.000. Beli susu ke Alfamart, Indomaret, bawa motor, pakai peci. Pas bunyi prit prit, kasih goceng. Makasih Pak Haji. Keluar depan jalan aja naik motor sudah ada terus kasih goceng, pakai peci. Makasih Pak Haji. Tuh modalnya goceng. Ibu-ibu belanja sayur 20.000, kasih 25.000. Kelebihan buat kamu, makasih buat dia. Berarti udah. Kalau emang pengen cuma panggil, nggak bisa. Ini lillahi ta'ala. Ini gara-gara panggilan. Nah ini baru judulnya kita ngaji nih. Suatu saat 2019 saya pulang haji. Sebulan kemudian ada kegiatan di Palembang. Ada acara haul. Kita ceramah disebut dipanggil sama MC. Terus hajinya kagak tersebut. Saya mah kagak komplain. Panitia yang lain komplain. Berisik jadinya tuh. Haji, udah haji, begitu tuh. Akhirnya jadi ribut. Kelar acara kan biasa makan. Tuh Ustaz kan diajak makan juga biasanya ya. Kan begitu biasanya kelar ngaji mah. Entar kelar ngaji makan nggak kira-kira ini? Iya. Nah, Ustaznya juga makan tuh biasanya. Nah, lagi momentum begitu, ada yang nyamperin. Kan begitu biasanya tuh. Ini jangan diikutin yang begini. Ustaznya makan dulu, baru ntar kalau mau ditanya. Dia nanya, Ustaz, sebenarnya bagaimana hukumnya dalam masalah memanggil gelar haji bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji? Kalau kita kagak panggil disertai hajinya, jadi dosa apa kagak katanya? Kalau misalnya dia belum haji tapi kita panggil haji, boleh apa enggak? Wah, cakep ini pertanyaan. Yang udah haji 2 kali aja nggak pernah nanya itu.
panggilan haji, gelar penyebutan haji bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji, kalau ditarik dari mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, emang belum ada. Belum ada. Ada seorang ulama besar, Dr. Zaid Al-Akbar. Beliau meneliti kitab tarikhnya Imam Ibnu Katsir. Ketika di dalamnya tentang pembahasan manaqib ulama-ulama yang wafat di tahun 680 Hijriah, di situ ditemukan pertama kali ada gelar haji buat orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Berarti kalau modelnya begini, gelar haji itu nggak ada pahala sunnah kalau kita manggilnya, karena Nabi nggak ngerjain. Kan kalau Nabi nggak ngerjain, kalau sunnah itu kan apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi kerjain, apa yang Nabi nggak ngerjain, tapi Nabi bilang iya boleh jadi sunnah juga itu tuh. Nah, urusan penyebutan gelar haji ini nggak ada, maka sudah terjawab, rukunnya nggak ada nilai sunnahnya. Terus kenapa ulama-ulama di tahun 680 Hijriah membiarkan orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji lalu akhirnya tersebar orang nyebut haji? Apa itu seenak-enaknya dia aja? Enggak juga. Ternyata di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-19 disebutkan di dalamnya aja'altukum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian jadikan orang yang memberikan minum orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram? Maka kalimat haji, kata haji dalam ayat ini disebut al-mutalabbisina bi amalil haji, orang yang lagi melaksanakan ibadah haji. Jadi ternyata emang orang yang melaksanakan ibadah haji, rukun-rukunnya terpenuhi, itu disebutnya haji. Lalu berkembang ke sini-sini jadinya al-urfu, kebiasaan adat beberapa tempat tertentu, di antaranya Indonesia, Asia Tenggara dan lebih luas. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu kalau orang pulang haji disebut dipanggil haji. Sekarang bagaimana kedudukan hukumnya? Imam Ali Sidral Al-Malisi dalam kitab Hasyiah Imam Ali Sidral Al-Malisi ala Nihayatil Muhtaj, beliau katakan, beliau berfatwa, kalau orang manggil kepada seseorang dengan sebutan haji secara harfiah, secara sesuai makna harfiahnya, lalu orang tersebut yang dipanggil padahal belum haji, maka boleh. Tapi kalau manggil orang itu dengan sebutan haji dengan tujuan makna syariatnya, makna istilahnya, padahal itu orang belum haji, maka haram, kata Imam Ali Sidral Malisi. Kita kupas sedikit. Al-haju bermakna al-qasdu. Haji secara harfiah, secara bahasa artinya bertujuan, menyengaja. Sedangkan secara istilah fikih syariat, qasdu Baitillahil Haram li adai manasikil hajj ay
al-ibadah. Haji secara istilah fikih bertujuan ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka kalau orang manggil kepada orang yang udah haji, boleh. Emang dia udah haji. Tapi kalau ada orang belum haji terus kita panggil haji dengan niat tujuannya, maknanya pertujuan. Contoh begini, ada orang pakai peci, pakai gamis, emang lempengan mau sholat jemaah ke masjid, ditegur sama orang naik motor, berangkat haji, ada belum haji tuh, maka itu masih boleh, karena dia lagi jalan punya tujuan kemana itu? Masjid. Tapi kalau dia manggil itu orang, padahal dia belum berhaji, terus kita manggilnya yakin karena dia sudah melaksanakan ibadah haji, kata Imam Al-Marisi, haram, jangan. Orang dia belum wukuf di Arafah, lalu bagaimana kalau misalnya dia udah haji, dipanggil haji, itu boleh apa enggak? Karena ternyata ada juga ulama yang mengharamkan. Lajnah ad-Daimah, lembaga fatwanya Arab Saudi, mengatakan al-munada manil haj, panggilan haji siapa orang yang telah melaksanakan ibadah haji, fatarkul aula, lebih baik tinggalin, gak usah. Li'annal ibadah, karena ibadah itu hanya mengharapkan sawab min Allah. Ibadah itu cuma mengharapkan balasan Allah. La yata'allaku bi'alqam, nggak ada kaitannya sama gelar. Lu kalau ulama sono, ada juga yang membolehkan dengan catatan urusan hati kembali kepada hatinya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau berfatwa, siapa orang yang telah melaksanakan haji lalu dipanggil dengan sebutan haji setelah dia pulang haji, au ba'da sanah au ba'da sinin, walaupun hajinya udah setahun yang lalu atau hajinya udah bertahun-tahun yang lalu, au ba'da mautihi, ataupun dia udah mati terus belum sempat haji, habis itu dibadalin hajinya, terus mau disematkan haji, kata Imam Nawawi, jaizun, boleh, boleh. Yang terpenting hatinya dijaga. Kalau ada orang pulang haji terus kagak disematkan haji, orang manggil nama doang, kagak disebut hajinya tersinggung, itu yang jadi masalah. Atau ada orang kalau niatnya menghormati, niatnya memberikan penghargaan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji karena butuh pengorbanan luar biasa, boleh. Bagi orang-orang tua kita dulu, nyai-nyai kita itu, berapa lama hajinya tuh? 3 bulan, naik kapal. Makanya ulama-ulama kita terdahulu itu nganjurin siapa orang berangkat haji harus nulis surat wasiat, karena khawatir nggak ada kepastian balik lagi apa. Makanya pas lagi dilepas dari rumah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu bercucuran air mata itu. Makanya dia pulang haji bentuk penghargaan
panggilan haji, sebutan haji itu adanya di hati. Dan kaitannya tadi ikhlas karena Allah. Orang pulang haji mau disebut nggak disebut nggak usah pakai kesinggung. Karena ukuran haji mabrur lain nih, kalau umrah disebut umrah makbulah. Umrah makbulah, umrahnya keterima. Kalau haji mabrur bukan haji yang keterima. Makna mabrur di sini asalnya birrun, kebaikan. Maka kalau hajinya haji mabrur, pulang haji tambah baik, pulang haji tambah rajin ibadahnya. Pulang haji keluar rumah udah kagak utang-utangan lagi, kagak pakai celana pendek di atas lutut lagi, udah dia tutup auratnya. Itu namanya haji mabrur. Dan yang tak kalah pentingnya selama melaksanakan ibadah haji maupun umrah, biar kita khusyuk ngerjainnya, kita mesti tahu sejarah. Satu aja yang saya ambil dah, tawaf. Ini para bapak-bapak haji maupun yang belum ada umrah, itu kan kalau lagi tawaf, kain ihramnya pundak bagian kanan dibuka ya. Iya apa iya tuh? Namanya apa itu? Lupa Ustaz, dulu pernah manasik dijelasin. Ya nggak apa-apa, emang manusia tempat lupa, cuma keseringan. Iqra. Nih yang ihramnya pernah pakai ihram kan begini tuh, terus kan di bawah ketek begini, benar nggak? Itu kenapa? Kenapa ini dibuka? Kan ditutup juga nggak apa-apa itu kan? Tapi kenapa dibuka itu? Bagaimana para hujjaj? Tuh makanya haji amal soleh harus ada ilmu. Haji pertama kali disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Wa ba'duhum qila, ada yang mengatakan tahun ke-9. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji yang pertama dan terakhir kali. Sebelum Nabi berangkat, di kota Mekah disebarkan berita palsu, hoax. Jadi zaman dulu gak ada hoax. Muhammad sama para pengikutnya, kata orang-orang kafir Quraisy, bakal mau ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Mereka itu pada punya penyakit, pada kurus-kurus, penyakitnya nular. Pokoknya gimana caranya tuh dijelek-jelekin Nabi. Penduduk kota Mekah diprovokasi supaya pada nolak Nabi Muhammad dan para sahabat dari Madinah. Ternyata berita palsu yang tersebar di Mekah sampai ke kota Madinah, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini kita udah difitnah ini. Belum juga kita berangkat, kita udah difitnah. Bagaimana ya Nabi? Repot ini kita, jangan-jangan kita mau ke sono bakal dihadang lagi. Dulu adanya perjanjian Hudaybiyah kan, makanya gagal kita haji. Akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah itu. Kata Nabi, tenang, Bismillah, Allah bersama kita. Maka pas udah mau masuk perbatasan tanah haram, mau masuk tuh menjelang menuju Ka'bah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang udah pakai kain ihram, wahai para sahabat, itu kain ihramnya yang sebelah kanan nih turunin ke bawah, begini, naikin, semangat jalannya. Sampai ntar tawaf kita juga mesti semangat, lari-lari kecil. Makanya salah satu sunnah dalam melaksanakan tawaf, lari-lari kecil. Cuma ini harus disesuaikan, zaman Nabi belum banyak. Lah kalau sekarang kita mau
ternyata kenapa yang sebelah kanan dibuka? Ini yang kiri ngadepnya kemana kalau lagi tawaf? Ke Ka'bah. Kan kita jalan tuh, ntar sejajar menghajar Aswad tuh. Yuk, saya minta waktu sebentar, kita angkat tangannya. Angkat tangannya. Anggap aja lagi ngadep ke Hajar Aswad ini. Kita mau istislam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dah, kalau dekat pegang, tapi susah. Makanya begini aja dari jauh. Istislam namanya tuh. Mulai betul. Ini kenapa nih sebelah kanan? Ternyata Nabi punya tujuan menjawab fitnah. Tunjukin kita sehat, katanya kurus, makanya disuruh dibuka yang kanan. Ngadepnya kan ke sono. Dulu orang-orang kafir kurus itu pada ngikir dari bukit-bukit. Benar kan Muhammad nih penyakitan sama teman-temannya nih. Makanya disuruh dibuka sebelah kanan. Kalau dia keker dari jauh, oh sehat. Kenapa disuruh semangat lari-lari kecil namanya ar-ramlu? Supaya nunjukin kita kagak sakit, kita semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu. Begitu ternyata sejarahnya. Dan kenapa 7 kali itu kita keliling? Yang wajib dibaca istislam tadi Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau keliling Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sisanya kalau ada membaca doa-doa yang diajari para ulama boleh. Biasanya orang pergi haji, pergi umrah dititipin doa banyak banget, bener nggak? Ini saya kasih tips nih biar kagak pusing ngapalinnya. Kadang-kadang saking pusingnya dicatat. Pas dia lagi keliling Ka'bah, ya Allah si fulan anaknya biar cepat nikah, ya Allah si fulan biar utangnya. Saking begini-begini tahu-tahu pas nengok, lah kok rombongannya ganti nih. Perasaan tadinya pesek-pesek sekarang cuma hidung gue ini. Nah, saya dapat dari kiai saya waktu umrah pertama kali, ya Allah kabulkanlah apa yang menjadi hajatku dan kabulkanlah hajat orang-orang yang menitipkan doanya kepadaku. Udah ketangkap semuanya udah itu. Yang anaknya pengen nikah, yang utangnya pengen lunas, yang macam-macam kenapa? Keluar Hajar Aswad menuju Rukun Yamani menuju Hajar Aswad wajib dibaca. Ikutin Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Itu yang dibaca dengan 3 wajib tuh. Sisanya doa-doa yang diajari ulama-ulama, doa-doa yang dikasih sama travel di buku panduan, monggo. Susah Ustaz nggak kedengeran pembimbingnya. Saya cuma sering bilang begini, minimal aminin. Minimal aminin. Kalau kedengeran juga, ya udah jangan bengong. Banyakin sholawat. Pikir aja tadi Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tawaf 7 kali ngider, bacanya Subhanallah dan seterusnya. Karena dulu Nabi Adam melihat malaikat di Baitul Ma'mur begitu. Ketika malaikat protes kepada Allah, ketika Allah ingin menciptakan manusia, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat protes, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Engkau ingin menciptakan mereka cuma pada merusak ntar, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu, kami ini sudah bertasbih mensucikan engkau. Bihamdika wa nuqaddisu lak. Akhirnya Allah
inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Malaikat merasa salah, keliling Baitul Makmur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam pas nyampe di kota Bakkah, dulu namanya Mekah, dulu namanya Bakkah, baru jadi Mekah, bikin bangunan fondasi, ngider subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diterusin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kira-kira itu tawaf. Kayak saya pernah bilang, kalau ngaji modalnya 3: mata, telinga, sama hati. Mata, telinga, ini alatnya nih. Makanya ada orang kalau ngaji bawa kitab, bawa pulpen, dia nyatet itu. Ada juga orang yang ngaji cuma pakai telinga doang, jiping namanya. Ngaji buruk, jiping plus jiber. Ngaji pakai kuping plus nyender. Tapi yang paling penting, yang mesti dibekali benar-benar, nih, hati. Karena ini tempat nampungnya, tempat nampung ilmunya. Makanya kalau kita datang ngaji, kosongin kayak gelas kosong, supaya pas lagi ngaji kagak ngebantah, kagak melihatnya yang ceramah masih bocah lagi. Itu namanya hatinya belum kosong itu. Nah, ini hati tempat nampung, ukurannya beda-beda. Ada yang ukurannya segelas begini, ada yang sebotol seliter akurat. Yang seliter akurat dia ngaji pagi ini, ntar jam 8 dia ngaji lagi duha di masjid mana. Hari Senin dia ngaji di Masjid An-Najah, ntar hari Selasa dia cari lagi pengajian rutin adanya di mana. Karena tempat nampungnya emang rada banyak. Tapi kalau yang tempat nampungnya dikit, jangan diisi penuh-penuh. Luber. Orang kalau diisi penuh ini gelas luber, kira-kira langsung diminum apa sih ngelakuin yang tumpah itu. Begitu tuh kalau orang ngaji, takarannya segitu, jangan dilebihin. Akhirnya seringnya nanya mulu, ngamalin kagak. Nah, saya kira malam pagi ini kita pukul rata seukuran gelas saja, supaya jangan luber tumpah. Mohon maaf lahir batin.